Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore jelang malam para sedulur YouTube. Para sedulur, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya lagi nyantai di pinggiran rumah teman-teman. Nah, seperti biasa sore hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol para sedulur-sedulur, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke, jadi teman-teman, di rumah yang biasanya hobi ternak ayam seperti BK, koi ataupun ngon ya teman-teman, tentunya memiliki tujuan ya teman-teman daripada usaha ternaknya. Dan kebanyakan kan memang kemudian sebagian sebagai yang aktif di kompetisi, sebagian yang besar adalah kemudian untuk income tambahan atau kemudian dijual ya teman-teman. Biasanya finalnya itu tujuan akhirnya salah satunya dijual untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah teman-teman, sebelum teman-teman ternak yang khususnya ayam-ayam jenis kayak BK, koi ataupun ngon dan variannya gitu kan, yang terpenting adalah kita lihat kemudian muara akhirnya ya teman-teman, final destinationnya, tujuan akhirnya gitu, muaranya itu kemana? Muaranya adalah jual beli. Nah teman-teman, ketika jual beli itu jadi salah satu target utamanya, muaranya dari semua usaha ternak gitu kan. Jadi sebagus apapun teman-teman melewati fase, oh ini ayam saya udah pandai melihara ayamnya saya bisa pencegahan sama penanggulangan penyakit di ternak ayam, saya bisa. Jadi ayam saya hampir 90% dari kecil sampai dewasa itu nggak bisa dicegah, ataupun kalau kena penyakit saya bisa ngobatin. Oke. Dan kemudian teman-teman banyak itu kan teori segala macam yang bikin ayam harusnya besarnya usia 3 bulan cukup dengan 1,5 bulan dengan trik-trik tertentu yang kemudian banyak diceritakan oleh para YouTuber lah gitu kan. Apapun itu, ketika ayamnya kemudian ternakannya jadi banyak gitu kan, tapi kemudian teman-teman nggak punya jejaring, nggak punya tempat untuk melepas produknya, tentunya semuanya akan sia-sia ya teman-teman. Jadi taruh kata lah seperti kalau teman-teman ternak ayam-ayam hobi jenis kayak BK, koi gini kan, dia biasanya dewasa, kalau mau dijual dewasa itu usianya sekitar 8 atau 10 bulan. Taruh kata 10 bulan. 10 bulan kalau kita pukul rata satu hari itu adalah 1 bulan adalah 30 hari. Tentunya kalau 10 bulan 30 kali 10 ya. Ada 300 hari kurang lebih ya, kita ambil pukul rata ya teman-teman. Kalau teman-teman kemudian kalau nggak punya untuk lemparan keluar gitu kan, dan kemudian cuma dijual di penghobi lokalan gitu kan, bisa cuman kemudian laku cuman 500.000, bayangin gitu kan, 500.000 itu kalau dibagi 300 berapa gitu kan, 500.000 dibagi 300 jadi 5.000 dibagi 3. Nah 5.000 dibagi 3 itu cuman seharinya dapat sekitar 1.700 rupiahan teman-teman. Nah, itu artinya memang kemudian sama sekali nggak menguntungkan, karena sehari 1.700 rupiah itu masih kotor ya teman-teman, masih kotor, artinya kita ngasih makan ayamnya, resiko kematian segala macam, dan semua mungkin bisa harganya lebih rendah dari itu ketika dijualnya di pasar-pasar gitu kan. Walaupun yang beli juga orang penghobi, di pasar tuh biasanya ayam hobi kayak BK itu pasarannya antara 180 sampai 300 gitu kan. Kalau 300 cuma 1.000 rupiah kita dapatnya per harinya upahnya kalau usianya kita jual 10 bulan. Nah itu nandakan memang kemudian kita harus punya jejaring yang memang kemudian bisa gitu melempar keluar hasil kita. Yang utamanya tentunya apa? Ayamnya kita nggak perlu banyak-banyak, tapi yang berkualitas, sehingga kemudian ketika kita mengeluarkan produk kita di media sosial gitu kan, kemudian kita ngikutin komunitas-komunitas yang memang kemudian menjadi target pembelian ayam kita, itu ayamnya berkualitas. Tentunya kalau ayam yang kaitannya BK, koi ataupun ya kualitas teman-teman, yang utama kualitas ya, polanya gitu kan, polanya segalanya yang memang kaitan sama prakteknya gitu kan. Kalau prakteknya nol tentunya juga nggak akan kemudian
laku dengan bagus gitu kan. Dan utamanya memang kemudian ketika ayam teman-teman bagus kemudian ikut aktif di kompetisi kayak kemudian pro ataupun kontes, tentunya juga akan cepat dikenal ya sama penghobi. Dan penghobi yang paling realistis adalah orang-orang yang aktif di kompetisi. Kenapa? Karena kalau yang beli itu cuma peternak, sama-sama nanti jadi kompetitornya, ujung-ujungnya mereka juga akan jual. Kalau orang-orang yang hobinya kompetisi itu kayaknya ya beli aja gitu, mereka males itu, bos-bos itu untuk kemudian ternak gitu kan, beli lagi males mereka. Dan itu mereka ketika kalah ya udah beli lagi yang baru. Mereka adalah target yang realistis. Jadi teman-teman, ketika teman-teman udah turun pelihara ternak, berniat ternak ayam gitu, ayam hobi yang kayak bekangon ataupun koi, tentunya harus diperhitungkan tentang kualitas ayam yang mau dipelihara gitu kan. Tentunya yang memang betul-betul nggak cuman dari peternak siapa gitu kan, terus ayam lain apa, tapi yang memang betul-betul berkualitas dan memang harus punya jejaring kemudian untuk melempar keluar hasil produknya nanti. Tanpa jejaring untuk jual beli tentunya juga sia-sia aja kita kalau kemudian lepasnya kemudian ke pasar. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya Gung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.